Tidak semua perjuangan harus dilakukan dengan mengejar. Tidak semua kemenangan harus diraih dengan merebut. Kadang, yang paling kuat justru adalah yang paling tenang. Namanya Raka. Dia pernah berada di posisi yang paling tidak menguntungkan mencintai seseorang yang sudah memilih orang lain. Wanita itu, Livia, bukan seseorang yang mudah dilupakan. Cara bicaranya lembut, pikirannya dalam. Ada satu hal yang membuat Raka tidak pernah benar-benar bisa pergi. Mereka punya koneksi yang tidak semua orang bisa mengerti. Dulu, mereka hampir bersama. Hampir. Sampai akhirnya, Livia memilih seseorang yang lebih pasti, lebih jelas arah hidupnya, lebih terlihat menjanjikan. Namanya Adrian. Raka tidak melawan keputusan itu. Tidak ada drama, tidak ada kalimat aku bisa lebih baik dari dia. Tidak ada usaha untuk membuktikan siapa yang lebih pantas. Saat itu, Raka hanya berkata satu hal yang sederhana, tapi jujur, kalau itu yang bikin kamu tenang, aku dukung. Dan sejak saat itu, Raka mundur. Tapi tidak menghilang. Ia tetap menjadi dirinya, tetap menjalani hidup dengan cara yang sama tenang, fokus, berkembang. Yang berbeda hanya satu. Ia tidak lagi berusaha menjadi pilihan. Waktu berjalan. Livia menjalani hubungannya dengan Adrian. Semuanya terlihat baik dari luar, stabil, terarah, tidak banyak konflik, tapi ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Hubungan itu terasa seperti checklist yang terpenuhi, bukan perasaan yang hidup. Adrian adalah pria yang baik, tapi komunikasinya datar, responnya sering logis, tapi tidak selalu hangat. Ia ada, tapi tidak benar-benar hadir, dan disitulah perbedaannya mulai terasa. Suatu hari, tanpa direncanakan, Livia bertemu Raka lagi. Di sebuah acara kecil, bukan tempat romantis, bukan juga momen yang dirancang. Hanya pertemuan biasa, tapi dari pertemuan itu, sesuatu berubah. Raka tidak bertanya tentang hubungan Livia. Tidak juga menunjukkan rasa penasaran berlebihan. Ia hanya hadir sebagai dirinya sendiri, mendengarkan, menanggapi dengan penuh perhatian, memberi ruang untuk Livia menjadi dirinya tanpa dihakimi. Percakapan mereka tidak luar biasa, tapi terasa hidup, dan itu yang membuat Livia pulang dengan perasaan yang aneh. Kenapa ngobrol sama dia selalu beda ya? Sejak saat itu, pertemuan mereka sesekali terjadi lagi. Tidak sering, tidak intens, tidak melanggar batas. Raka tidak pernah mencoba menggoda, tidak pernah menyindir hubungan Livia, tidak pernah menempatkan dirinya sebagai pilihan kedua. Ia hanya menjadi seseorang yang nyaman, seseorang yang tidak memaksa, tapi selalu membuat Livia merasa didengar. Dan tanpa disadari, Livia mulai membuka dirinya lebih dalam. Ia mulai bercerita tentang kebingungannya, tentang hal-hal kecil yang mengganggu, tentang perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan kepada Adrian. Raka tidak memberi solusi instan. Ia tidak berkata, "Kamu pantas dapat yang lebih baik." Ia hanya bertanya, "Kalau kamu jujur sama diri kamu sendiri, kamu lagi bahagia nggak?" Pertanyaan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Livia terdiam lama. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar berpikir. Bersama Adrian, semuanya terlihat benar. Tapi bersama Raka, semuanya terasa benar. Dan perbedaan itu mulai membesar. Hari demi hari, Livia mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan, bahwa koneksi emosional bukan sesuatu yang bisa digantikan oleh stabilitas saja. Bahwa didengar jauh lebih dalam daripada sekadar diajak bicara. Bahwa dipahami lebih berharga daripada sekadar dimiliki. Sementara itu, Raka tetap sama, tidak berubah menjadi agresif. Tidak mencoba merebut, ia tetap menjaga jarak, tetap menghormati batas. Tapi justru karena itu, nilainya semakin terasa. Ia tidak memaksa untuk dipilih. Ia membuat dirinya layak untuk dipilih. Dan di titik itulah, semuanya mulai berbalik. Livia mulai membandingkan. Bukan karena ingin, tapi karena perasaan itu muncul sendiri. Saat ia bersama Adrian,
ia mulai merasa kosong. Saat ia berbicara dengan Raka, ia merasa utuh. Dan semakin ia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin jelas perbedaannya. Hingga akhirnya, suatu malam, Livia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Ia duduk sendiri, dalam diam, dan untuk pertama kalinya, ia jujur. Aku tidak benar-benar bahagia, bukan karena Adrian buruk, tapi karena ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar tersentuh. Keesokan harinya, ia bertemu Raka lagi. Tidak ada rencana besar. Hanya 2 orang. Dan percakapan yang jujur. Kenapa kamu gak pernah mencoba merebut aku? Tanya Livia. Tiba-tiba, Raka tersenyum kecil. Aku gak mau kamu memilih aku karena aku lebih keras berusaha. Ia menatap Livia dengan tenang. Aku mau kamu memilih aku karena kamu sadar sendiri. Livia terdiam. Kalimat itu menghantam lebih dalam dari apapun. Selama ini, ia mengira cinta adalah tentang siapa yang paling berjuang. Tapi ternyata, cinta yang matang tidak memaksa. Ia memberi ruang, ia memberi waktu, dan ia memberi kesempatan untuk memilih dengan sadar. Hari-hari setelah itu menjadi titik balik. Livia mulai mengambil jarak dari Adrian. Bukan karena pengaruh Raka, tapi karena kesadarannya sendiri. Ia mulai jujur, mulai memahami apa yang ia rasakan, mulai berani menghadapi kenyataan. Dan akhirnya, keputusan itu datang. Bukan dengan emosi, bukan dengan kebingungan, tapi dengan kesadaran penuh. Ia kembali menemui Raka. Kali ini, bukan sebagai seseorang yang ragu, tapi sebagai seseorang yang sudah memilih. Aku nggak datang karena kamu lebih baik dari dia, katanya pelan. Raka menatapnya. Aku datang karena aku akhirnya ngerti apa yang aku butuhkan. Ada keheningan sejenak, lalu Raka tersenyum. Bukan senyum kemenangan, bukan juga senyum lega, tapi senyum seseorang yang menghargai proses. Aku nggak pernah merebut kamu, katanya pelan. Livia mengangguk. Iya, kamu cuma bikin aku sadar. Dan disitulah semuanya terasa jelas. Raka tidak menang karena ia lebih kuat. Ia tidak berhasil karena ia lebih memaksa. Ia hanya cukup dewasa untuk tidak terburu-buru dan cukup percaya diri untuk menunggu seseorang memilihnya dengan sadar. Karena pada akhirnya, yang paling bertahan bukan yang paling keras mengejar, tapi yang paling dalam membuat seseorang merasa dimengerti. Dan kali ini, Livia tidak memilih karena perasaan sesaat. Ia memilih karena akhirnya ia benar-benar mengerti siapa yang membuatnya merasa pulang.